Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Salam sehat. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan baik, sehat dan tak kurang suatu apapun. Baik, di masa pandemi ini, Bapak harap Anda semuanya tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan tak lupa tetap jaga imunitas diri, jaga ketahanan tubuh agar badan tetap jauh dari kata sakit. Baik, untuk menginjak ke materi seni budaya di semester genap ini, kita mulai dari bab 6, yaitu kita akan membicarakan tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu apa sih apresiasi. Mungkin juga ada yang belum paham. Ada yang tahu, ada yang belum. Sebenarnya apresiasi ini kalau kita telisik dari kehidupan sehari-hari kita pasti sudah mempunyai rasa apresiasi. Sebelum masuk ke apresiasi seni budaya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu makna dan definisi dari kata apresiasi. Baik, langsung saja kita mulai apresiasi seni budaya Nusantara. Apresiasi secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi itu merupakan satu kesadaran terhadap nilai yang terdapat dalam suatu benda atau sesuatu hal. Nah, benda ini bisa berbagai macam. Benda yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di rumah misalnya, kemudian di sekolah, barang yang kita gunakan, barang yang kita pakai. Nah, nanti Bapak akan berikan contohnya. Kemudian, kalau ada arti secara kamus, ada juga arti secara luas. Jadi, apresiasi merupakan suatu kegiatan dalam mengamati, menanggapi, dan menghayati untuk menemukan suatu kualitas atau nilai dari suatu bentuk, dari sesuatu hal, dari sesuatu benda. Nah, kita sempitkan lagi maknanya di apresiasi seni budaya. Jadi, makna yang lebih sempit, makna yang lebih meruncing dan mengerucut dari konsep apresiasi adalah upaya dalam memahami bentuk-bentuk dan hasil karya seni budaya secara menyeluruh, termasuk nilai yang ada dalam karya tersebut. Contohnya adalah nilai estetika atau nilai keindahan, yang mana nilai ini sudah kita bahas di pertemuan di semester Gasal yang lalu, nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, sebagai contoh, kita jangan bicara mengenai karya seni budaya dulu. Kita bicara mengenai satu bentuk hal, benda, barang yang ada di sekeliling kita. Nah, contoh yang ringan adalah ketika kita mengamati suatu benda tertentu, kita merasa tertarik, terpana. Wow, barang itu bagus. Sungguh barang itu menarik misalnya. Atau barang ini ada sesuatu yang membuat kita senang, merasa kita ini ada hal yang indah. Nah, itu adalah secara tidak langsung kita sudah melakukan konsep apresiasi, menilai. Nah, hanya saja penilaian yang dilakukan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Seseorang yang menanggapi satu hal tertentu bisa bilang menarik, tapi orang yang lain bisa bilang kurang menarik atau tidak menarik sama sekali. Nah, setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Apabila kita kembalikan ke konsep karya seni budaya, yang mana seni budaya itu ada beberapa hal atau beberapa jenis. Ada seni rupa, kemudian seni musik, kemudian seni teater, dan seni tari. Kita ambil contoh seni rupa. Berbagai banyak karya yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana
macam dari seni rupa itu atau jenis dari seni rupa itu setidaknya karyanya mencerminkan dua hal, yaitu seni rupa murni maupun seni rupa terapan. Pun demikian, seni rupa murni dan terapan ini juga sudah kita bahas di pertemuan di semester Gasal yang lalu. Oke. Akan saya refresh lagi, review sedikit. Seni murni merupakan hasil karya yang hanya mencerminkan nilai estetikanya saja atau nilai keindahannya saja. Jadi tidak berwujud suatu benda komersial, tidak untuk dibuat keuntungan, diperjualbelikan. Jadi seniman membuat hanya karena menuruti emosinya, yaitu emosi untuk menciptakan suatu bentuk karya. Sementara seni rupa terapan lebih condong ke arah hasil karya yang memiliki nilai fungsi atau nilai guna. Banyak manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya. Oke. Lalu apa hubungannya dengan konsep apresiasi, Pak? Oke. Apresiasi ketika kita melihat atau mengamati satu bentuk karya, baik seni rupa murni maupun terapan, pasti kita akan mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Kita ambil contoh seni rupa terapan. Yang paling dekat yang kita kenakan adalah baju, yang mana baju ini merupakan satu bentuk karya seni rupa terapan. Kenapa? Karena baju ini memiliki fungsi selain daripada untuk menutupi tubuh kita, kemudian untuk menghangatkan tubuh kita di kala dingin misalnya, itu juga ada nilainya. Jadi bukan hanya sekedar kain yang digunakan untuk menutupi tubuh kita, tapi kain yang dibentuk, kain yang diwarnai, yang dihias, digambari, sehingga kita merasa nyaman dan merasa senang melihatnya. Jadi ketika kita melihat satu bentuk karya, dalam hal ini fashion, dan kita mencermati bahwa karya ini, oh bajunya bagus, fashionnya bagus, secara tidak langsung kita sudah melakukan apresiasi, walaupun nilainya kecil. Bagaimana dengan nilai seni rupa? Maaf, bagaimana dengan nilai yang ada di karya seni murni? Kita ambil contoh. Kita datang ke satu galeri atau museum. Kita melihat berbagai macam bentuk karya. Kemudian di setiap karya itu mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sementara kita juga mempunyai penilaian terhadap karya tersebut. Ada yang menilai karya ini biasa, ada yang menilai karya ini unik dari segi bahannya, dari cara pembuatannya, dari teknik yang dipakai. Dan setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda, apresiasi yang berbeda-beda. Kita kembalikan lagi. Jadi konsep apresiasi itu adalah upaya dalam memahami bentuk. Bentuk apa? Tentunya kalau dalam hal ini karya seni. Kemudian yang dinilai itu adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh, termasuk apakah ada nilai keindahan maupun nilai estetika yang ada di dalamnya. Jadi secara singkat, apresiasi itu adalah upaya untuk memahami bentuk dan nilai dari suatu karya. Nah, kemudian tadi Bapak bilang bahwa nilai yang ada dalam suatu karya itu meliputi nilai estetika. Apa itu nilai estetika? Dan kenapa nilai estetika itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam satu proses apresiasi? Estetika bisa dibilang sebagai keindahan. Nah, kenapa demikian? Karena nilai estetika ini sangat berkaitan dengan sifat seseorang yang peka terhadap satu bentuk dan hasil karya seni. Jadi kepekaan seseorang. Kepekaan seseorang itu bisa berbeda-beda. Bisa jadi dari tingkat pemahaman yang berbeda, kemudian keluarlah hasil dari apresiasi juga yang berbeda atau tidak sama. Seperti tadi, ada yang melihat satu bentuk karya itu bagus, pun demikian ada yang melihat satu bentuk karya itu tidak bagus. Walaupun karya yang dilihat adalah karya yang sama, tapi beda orang yang melihat akan berbeda penilaian pula. Nah, kemudian apresiasi ini bukan hanya dilakukan oleh
penikmat seni. Penikmat seni adalah kita sebagai masyarakat awam. Tapi juga kegiatan apresiasi ini dilakukan oleh pencipta seni. Dalam hal ini adalah seniman. Jadi, ada penikmat seni, ada pencipta seni. Kita sebagai masyarakat awam, sebagai penikmat seni. Sementara seniman merupakan pencipta seni atau yang menciptakan, membuat karya. Nah, karena satu proses apresiasi ini dilakukan oleh dua orang, dua hal, yaitu penikmat dan pencipta seni, maka dalam tanda kutip apresiasi ini menjadi jembatan penghubung antara keduanya. Ada yang menghubungkan antara pencipta dan penikmat seni. Salah satunya adalah kegiatan apresiasi. Kenapa demikian? Oke, kita lihat bagian di bawah ini. Ketika seseorang membuat suatu karya, seniman membuat suatu karya, kemudian ada yang melihatnya, ada yang menilainya, dalam hal ini adalah masyarakat umum atau penikmat seni, maka secara langsung penikmat seni itu akan memperoleh pengalaman, mengetahui satu bentuk karya yang berbeda, yang baru, kemudian mempunyai penilaian tersendiri. Nah, penilaian itu bisa dijadikan masukan kepada si senimannya. Misalnya, satu penikmat seni itu melihat satu bentuk karya, kemudian ingin menanggapi, ingin memberikan kritik. Oh, karyanya ini ternyata kurang bagus dari segi tekniknya. Teknik pengerjaannya kurang halus misalnya. Satu bentuk karya, kita ambil contoh patung. Seseorang melihat hasil karya patung, kemudian ternyata karya patung itu, hasil dari pahatannya itu kurang halus. Kemudian dijadikan bahan kritik, bahan masukan kepada seniman. Nah, seniman kemudian menerima masukan tersebut. Dalam hal ini menerima masukan dari penikmat seni atau penonton, yang mana kemudian selanjutnya akan dilakukan perbaikan di karya berikutnya. Karya berikutnya tentunya berkaca pada karya yang sebelumnya, yang mana dalam hal ini karyanya tidak bagus, nanti akan dibuat lebih rapih lagi, lebih bagus lagi. Jadi ada perbaikan proses yang dilakukan oleh seniman. Nah, maka ini tidak akan bisa lepas. Seniman tidak hanya sekedar mencipta karya saja. Kalau tidak ada kritikan, kalau tidak ada masukan, dan kalau tidak ada kegiatan apresiasi seni, maka seniman kurang bisa berkembang dengan maksimal. Sementara jika seniman tidak membuat karya, maka kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai penikmat seni juga merasa kurang dalam hal ini, dalam menilai sesuatu. Tidak ada hal yang membuat kita senang, hal-hal yang lain yang membuat kita lebih bahagia misalnya. Karena karya seni itu sejatinya ada berbagai hal, banyak. Bukan hanya seni rupa saja, tapi juga ada seni tari dan yang lainnya. Apakah tari juga bisa dilakukan apresiasi? Tentu sangat bisa. Misalnya gerakannya kurang luas, kemudian dilakukan penilaian oleh penikmat seni. Seniman kemudian memperbaikinya, berlatih lebih giat lagi untuk membuat satu tarian yang lebih indah dan yang lebih luas lagi. Artinya bahwa, kembali lagi, jembatan penghubung antara penikmat dan seniman itu bisa dilakukan melalui kegiatan apresiasi seni. Nah, kegiatan apresiasi itu bisa sangat bervariatif, bisa sangat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian seseorang. Yang mana faktor-faktor tersebut diantaranya yang membuat beda adalah tingkat ilmu pengetahuan, kemudian pemahaman, pengalaman, status sosial, dan kondisi internal. Yang mana kondisi internal ini berkaitan dengan fisik, psikis, dan mental setiap orang.